Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokaryotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokaryotik selalu bersel satu, atau organisme uniselulus seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar, inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Di tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan. Di sini, di sel tanaman, vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilament seperti benang yang terbuat dari protein. Mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berungga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoeutropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi.
Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadi fotosintesis. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka. Sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman, sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya seluruh pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu penangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika ada batu. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah bakteri. Beberapa bakteri memiliki sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua rantai yang disebut rantai double helix ganda. Setiap sekuensinya terdiri dari beberapa molekul basa hidrogen yang saling berpasangan, yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua rantai ini sifatnya saling berkomplemen, artinya jika ada basa hidrogen yaitu jenis basa timin akan berpasangan dengan adenin. Demikian apabila ada basa sitosin maka akan berpasangan dengan basa guanin. Begini, dimulai dari ujung 5 ke ujung 3 sifatnya antiparalel. Artinya bagian di bawahnya yaitu dari 5 ke 3. Tahap pertama dari replikasi DNA adalah pemisahan kedua rantai ganda DNA yang dilakukan oleh sebuah enzim yang disebut enzim helikasi sehingga nanti akan membentuk suatu garpu replikasi sehingga memisahkan rantai menjadi dua bentuk template untuk pembentukan rantai DNA baru. Enzim primase memulai proses enzim ini akan membuat sebagian kecil yang berupa bagian primer. Bagian ini memulai untuk proses pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian enzim DNA polimerasi akan berikatan dengan DNA primer tadi dan mulai membentuk rantai DNA yang baru. DNA polimerasi membentuk rantai baru pada satu arah yaitu dari primer 5 ke arah primer baru. Primer ketiga, bagian leading strand disintesis secara kontinu. DNA polimerasi menambahkan satu DNA dari ujung 5 ke ujung 3. Bagian rantai lainnya yaitu leading strand tidak dapat disintesis secara kontinu. DNA polimerase akan membentuk suatu fragmen yaitu berupa Okazaki fragmen atau fragmen Okazaki. Setiap fragmen dibentuk oleh RNA primer dibantu oleh enzim primase. Kemudian DNA polimerase akan menambahkan basa DNA dari ujung primer 5 ke ujung primer 3 pada satu arah. Primer yang selanjutnya membentuk dinding leading strand yang lainnya dan fragmen Okazaki yang lainnya juga disintesis lagi secara konsisten. Salah satu daerah dari DNA yang telah dibuat akan dihilangkan RNA primer oleh enzim-enzim eksonuklease. Namun DNA polimerase lainnya akan menggantinya atau mengisinya satu demi satu sisi yang hilang tadinya. Terakhir, enzim DNA ligase akan menyambungkan kedua rantai DNA yang baru terbentuk tadi. Replikasi DNA dibentuk secara semi-konservatif, artinya masing-masing molekul DNA dibentuk dari satu rantai utama yang dikonservasi menjadi rantai yang baru.